Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunia Handaria, saya pendamping dari Kabupaten Tasikmalaya. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi P2K2 modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Langkah 3 itu mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Selamat. Nah, selanjutnya yaitu langkah ketiga, yaitu mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kita lihat film dulu ya Ibu. Karena Ita sudah sekolah di PAUD, Ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA, dan Ita di TK. Padahal bantuan tinggal setahun lagi. Ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak. Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa membayar ikan yang sudah saya beli. Nah Bu, sudah dilihat kan filmnya Bu? Atas. Jadi masalah apa sih yang terjadi pada Ibu Lili? Nah, yang Ibu pahami itu dari video apa Bu? Ibu Lili teh hoyong mulai usaha terus aya petambak ikan nyana meser tadi terus di peser teh di jalan tapi ikan teh sapalik teh laku si ikan teh. Nah Ibu, jadi satu ide usaha itu tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja. Artinya harus dipikirkan lebih matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya benar-benar mendatangkan untung. Itu kan yang paling penting ya Bu. Nah, jadi bagaimana dong supaya usaha itu berhasil? Coba lihat di flip chart 4A1, lihat Bu yang di atas Bu, ada? Ada. Nih itu. Ada empat ya Bu ya di sana. Ya. Ya. Untuk mengembangkan ide usaha harus memikirkan beberapa hal. Nah, di sana di flip chart ada yang pertama, usaha apakah yang akan dilakukan? Di sana apa Bu Ibu Lili? Ibu Lili akan berjualan ikan Nah, akan segar. berjualan ikan segar. Nah, usaha apakah yang akan dilakukan? Kemudian siapakah target pembelinya? Itu siapa Bu? Ibu-ibu yang di pasar. Berbelanja di pasar. Nah, itu siapakah? Kemudian bagaimanakah untung bisa didapat nanti? Ikan dibeli dari petambak di pagi hari. Iya. Kemudian dijual di pasar dengan harga tinggi. Iya, nah itu. Kemudian apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya sering tidak laku. Nah, itu 4 hal yang harus diperhatikan ketika kita memulai ide usaha, Bu. Iya. Jadi, usaha apa sih yang ide apa? Gitu ya. Kemudian siapakah? Nah, harus ada targetnya. Nanti siapa yang akan membelinya? Kemudian bagaimanakah untung? Ya, Bu, itu paling penting. Kemudian ketika kita membuat ide usaha itu berpikirnya itu jangan langsung manisnya saja ya Bu. Iya, Bu. Harus memikirkan ruginya juga. Nah itu. Jadi barang yang dijual Bu Lili sama saja dengan yang sudah ditawarkan oleh penjual lainnya. Jenis,
kualitas, harga jual, tempat jualan, target pembeli. Nah sama. Kemudian berhubung tidak ada hal istimewa yang ditawarkan, ibu-ibu di pasar pun lebih memilih untuk membeli dari penjual langganannya masing-masing. Nah itu Bu ya, artinya kegagalannya itu artinya tidak ada perbedaan dengan penjual yang lainnya. Nah setelah yang keempat itu kemudian mengumpulkan informasi Bu. Nah setelah mempunyai ide usaha, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya seputar ide itu agar kita bisa mengembangkan ide usaha tersebut serta menilai apakah ide itu dapat dilaksanakan atau tidak. Nah kita mungkin sudah tahu beberapa hal, tetapi bisa dicari tahu lebih jauh dengan datang ke pasar. Jadi kita mengumpulkan informasi dulu Bu, gitu ya, dengan datang ke pasar, bertanya kepada orang atau mendengar berita dari televisi, radio atau yang lainnya. Itu ya mengumpulkan informasi. Selain dari 4 yang tadi itu mengumpulkan informasi. Nah sekarang kita ke lembar cerita 3A, mengumpulkan informasi. Itu ada Bu ya? Ada. Nah di sana kan ada beberapa Bu. Coba satu-satu bacakan. Dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar tempat ia akan berjualan ikan nanti. Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu. Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Nah itu yang mengamati. Di sana ada mengamati, bertanya, mempelajari dan menyimpulkan. Itu ya Bu ya yang di garis, yang di board itu ya tebal. Nah itu artinya ini mengumpulkan informasi, mengamati. Jadi mengamati penjual-penjual kalau ide usaha menjual ya Bu ya. Mengamati dulu ini bagaimana situasinya. Kemudian bertanya sebelum kita memulai ide usaha itu bertanya dulu kepada yang lain. Kemudian mempelajari. Ketika kita mempelajari, hal yang harus dipelajari itu jangan manisnya Bu, tapi ruginya. Gitu ya. Kemudian menyimpulkan, oh berarti ketika saya menemukan ide ini berarti tantangannya ini. Kegagalannya ini, untungnya ini. Begitu ya Ibu. Ini cerita singkat dari 3A. Yaitu mengumpulkan informasi. Nah, jadi ketika kita memulai ide usaha, itu apa tadi Ibu yang harus diperhatikan? Mengamati, Kemudian apa? bertanya, kemudian mempelajari, dan menyimpulkan. Nah itu. Jadi informasi yang dikumpulkan Ibu Li sangat berguna untuk menilai ide usahanya. Jadi ini menilai ketika kita ingin membuka usaha atau ide usaha itu menilai di sekitar atau bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Itu paling penting. Jadi Ibu Lili bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Sekian simulasi video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.